Saya akan memulai video panduan untuk pengaturan router merek ZTE dengan tipe F670L ya. Pertama-tama kita sambungkan dulu komputer kita ke wireless ID router yang ingin kita atur ya, seperti ini. Dan kita klik bagian sebelah kanan bawah desktop ya, seperti ini. Dan kita mendapati ada dua wireless ID ya untuk 5 GHz dan satu untuk 2,4 GHz ya. Lalu kita masukkan password secara default ya yang bawaan dari pabrik begitu. Dan ini terdapat di bagian bawah label router kita seperti ini. Lalu kita masukkan passwordnya saja ya sesuai di label tadi. Ya, kita masukkan seperti ini, lalu kita klik next. Dan kita sekarang buka browser kita. Untuk dicontoh ini saya menggunakan Microsoft Edge. Masukkan IP router kita secara default 192.168.1.1. Lalu masukkan username user ya sesuai di notepad. Ini saya catat ya, sesuai yang ada di manual router kita. Ya, seperti ini. Lalu kita masukkan user. Kita masukkan user. Ya, dan pastikan username-nya dan password-nya user. Lalu kita klik login ya. Dan untuk pengaturan dasar seperti perubahan SSID atau wireless ID, kita bisa klik di bagian sebelah kiri ya, di bagian network. Lalu kita klik wireless LAN radio 2,4 GHz. Ya, ini pengaturan untuk frekuensi 2,4 GHz. Lalu kita klik yang bagian bawah untuk modenya karena router kita menggunakan teknologi Wi-Fi 5 dan negaranya kita rubah ke Indonesia. Lalu kita klik submit. Untuk perubahan wireless ID atau SSID di 2,4 GHz, silakan kita klik SSID setting. Lalu untuk nama SSID-nya kita rubah sesuka hati kita atau sesuai maunya kita ya. Dan saya pakai routerku untuk dicontoh ini. Lalu kita klik enable SSID atau kita pastikan saja ya enable SSID-nya aktif atau tercontreng agar nama routerku bisa muncul di bagian wireless ini. Lalu kita klik submit. Lalu klik security untuk perubahan password ya. Dan kita pastikan tipe autentifikasinya adalah WPA atau WPA2 pre-share key. Karena ini metode autentifikasi yang paling umum. Lalu kita rubah passwordnya. Kita rubah passwordku menjadi passwordku. Dan ini bisa dirubah sesuka hati kita ya. Dan untuk metode enkripsinya kita menggunakan TKIP atau AES. Lalu kita klik submit. Nah, untuk WPS-nya saya rekomendasikan agar dinonaktifkan saja agar lebih aman dan fitur ini juga tidak terpakai. Ya. Dan untuk wireless LAN
radio di 5 GHz, di frekuensi 5 GHz, silakan klik Wi-Fi 5 dan negaranya dirubah ke Indonesia lalu klik submit. Untuk perubahan SSID silakan klik SSID setting ya. Ya, terputus karena kita sudah melakukan perubahan pengaturan di frekuensi 5 GHz dan kita tadi terhubung di frekuensi 5 GHz. Lalu disambungkan kembali ke wireless ID routerku, lalu masukkan password yang kita ubah tadi ya. Dan untuk contoh ini menggunakan passwordku. Dan passwordnya bisa dirubah sesuka hati kita. Ya, lalu kita klik next. Lalu di refresh ya, lalu kita balik lagi ke SSID setting tadi ya untuk frekuensi 5 GHz-nya. Nah, kemudian kita rubah nama SSID atau wireless ID di frekuensi 5 GHz ya. Kita rubah sesuka hati kita ya, sesuai yang kita mau. Dan jangan lupa, kalau saya sarankan tambahkan 5 GHz di SSID agar bisa membedakan mana wireless ID di 5 GHz dan di 2,4 GHz ya. Lalu klik submit. Lalu klik security untuk merubah password wireless ID yang sudah kita rubah ya. Dan kita rubah sesuai maunya kita. Dan jangan lupa kita rubah tipe autentifikasinya seperti biasa ya. Dan kita rubah passwordnya adalah passwordku, kita samakan saja dengan password di 2,4 GHz ya. Dan ini kita bisa rubah sesuai maunya kita ya. Lalu klik submit. Dan metode enkripsi kita rubah ke TKIP plus AES. Karena itu tipe enkripsi yang paling umum. Dan jangan lupa kita pastikan WPS-nya dinonaktifkan saja ya. Nah, selain itu kita coba rubah username untuk akun pengaturan. Masuk ke pengaturan ini. Kita rubah agar orang yang tidak berkepentingan atau yang tidak berwenang ya bisa mengatur settingan ini. Jadi cukup orang yang berwenang saja yang masuk ke settingan ini. Maka dari itu kita rubah passwordnya menjadi admin ya. Contohnya di sini saya menggunakan password admin. Tapi passwordnya bisa kita rubah sesuai yang kita mau ya. Lalu kita klik submit. Lalu jangan lupa saya sarankan kita reboot saja ya modem router kita ini agar pengaturan yang kita buat tadi bisa teraplikasikan dengan baik ya. Kita klik reboot saja. Lalu confirm ya, dan router kita akan mati dengan sendirinya dan hidup dengan sendirinya karena router kita akan restart. Dan saya akan membuat video untuk mereset router ini jika router ini terpassword dan pengguna lupa dengan passwordnya sehingga router ini bisa di-reset kembali dan menggunakan settingan dari pabrik atau secara default ya. Saya akan tunjukkan di video berikutnya.
Ya, saya akan mereset router ini ya. Dan seperti yang Anda lihat, ini bagian depan routernya. Dan router saya ini dari provider VNet. Ya, ini saya dapat bawaan dari provider VNet ya. Dan tombol resetnya ada di belakang router seperti ini ya, seperti ini. Dan untuk mereset routernya kita memerlukan benda tumpul seperti tusuk gigi ya. Saya menggunakan tusuk gigi untuk mereset router ini dan ditekan menggunakan tusuk gigi ya, agak lama selama beberapa detik sampai lampu router akan terlihat seperti ini ya. Dan kita tunggu saja beberapa detik sampai router menyala kembali.